Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 11 IPS 2 akan mempresentasikan materi tentang paham komunis. Bahasa Latin, komunis, bahasa Inggris common atau universal adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, mengutamakan hak setiap orang dan tidak bergantung pada Tuhan. Latar belakang muncul ideologi ini adalah karena kesenjangan ekonomi berbagai negara Eropa pada segi industri. Pada masa itu, orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi sendiri, di mana petani dan buruh selalu mengalami penindasan. Paham komunisme pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam sebuah manifesto politik yang diterbitkan pada 21 Februari 1848. Manifesto politik tersebut berisi teori analisis pendekatan komunis untuk perjuangan kelas masyarakat dan kemakmuran ekonomi yang pada akhirnya menjadi suatu gerakan politik yang paling berpengaruh pada saat itu. Perkembangan awal komunisme. Komunisme dibagi menjadi dua aliran, yaitu sosial demokrat atau sosialisme dan komunisme ajaran Marx dan Lenin. Interpretasi Lenin terhadap Marxisme dinamakan Leninisme. Percampuran antara Marxisme dan Leninisme bisa disebut dengan komunisme yang kita kenal sekarang ini. Namun, peristiwa Perang Dunia Kedua mengharuskan banyak negara berhutang kepada Uni Soviet yang berhaluan komunis. Dalam Perang Dunia Kedua, Uni Soviet yang berada dalam pihak sekutu sangat berjasa dalam memberantas tentara Nazi dari Jerman. Karena kemenangannya di Perang Dunia Kedua, Uni Soviet memakai kesempatannya untuk memperluas pengaruhnya dan memberikan nama dan gengsi pada paham komunisme. Berkat kemenangan sekutu, paham komunisme dapat berkembang dan tersebar di seluruh dunia. Hai, saya Darren akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh komunisme. Yang pertama ada Vladimir Lenin. Vladimir Ilyich Ulyanov dikenal dengan nama Lenin. Nama Lenin diambil dari Sungai Lena di Siberia, tempat tidak diasingkan oleh pemerintah Rusia. Ia lahir dari keluarga berpendidikan dan menjadi radikal secara politik setelah kakaknya dibunuh karena berencana untuk membunuh Tsar Alexander III. Lenin merupakan sumber anumerta dari Marxisme-Leninisme, paham yang menjadi pandangan dunia komunis. Dia merupakan pencipta Partai Komunis Seluruh Rusia atau Bolshevik, pemimpin kudeta Bolshevik, dan pendiri Uni Soviet. Ideologi dia bersifat otoriter, terlihat dari peristiwa teror merah yang menewaskan ratusan ribu orang. Joseph Stalin. Nama Stalin diambil dari bahasa Rusia yang berarti Man of Steel. Vladimir Lenin meninggal pada tahun 1924, lalu Stalin mengambil alih. Dia menjadi diktator Uni Soviet pada akhir 1920-an. Rusia menjadi negara industri terbesar, tetapi dengan cara yang kejam. Mereka yang tidak mengikuti aturannya masuk ke kamp yang bernama Gulag, di mana total korban kurang lebih 1,7 juta jiwa. Kejaman Stalin menghasilkan korban meninggal kurang lebih 20 juta jiwa. Mao Zedong. Mao menjadi salah satu anggota pendiri Partai Komunis Cina atau PKC pada 1921. Lahir dari keluarga petani, ia bersikeras bahwa revolusi akan dilakukan oleh petani, bukan para pekerja kantoran. Sepanjang 1930-an, dia terus melakukan serangan terhadap pemerintah Cina. Mereka akhirnya menang pada 1949 dan Komunis Rakyat Cina diresmikan. Revolusi kebudayaan di Cina merupakan dedikasinya untuk komunisme, melawan Uni Soviet dengan revisionisnya, dan Amerika Serikat dengan imperialisme agresinya. 1,5 juta orang meninggal dan sebagian besar budaya dihancurkan. Ribuan warga Cina dibunuh dan ditahan oleh pasukan muda Mao yang disebut Pengawal Merah. Berikut adalah negara yang menerapkan ideologi komunis. Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini telah menerapkan ideologi komunis sejak dikuasai oleh Mao Zedong pada tahun 1949. Negara ini tetap konsisten menerapkan ideologi komunis hingga sekarang, walaupun kondisi ekonominya sudah banyak berubah pada beberapa tahun yang lalu. Vietnam. Vietnam sempat terbagi dua oleh hasil konferensi seusai Perang Indochina pada tahun 1954. Vietnam Utara yang menganut paham komunis dan didukung oleh Uni Soviet, dan Vietnam Selatan yang menganut paham demokrasi yang didukung oleh Amerika. Pada tahun 1976, negara ini pun bersatu menjadi negara komunis seusai dua dasawarsa berperang yang dimenangkan oleh Vietnam Utara. Kuba. Partai Komunis Kuba adalah model Marxisme dan Leninisme. Konstitusi Kuba menjelaskan bahwa peran partai ini adalah kekuatan utama
masyarakat dan negara sejak April 2011. Korea Utara. Negara ini nggak dianggap komunis, melainkan mereka menerapkan ideologi mereka sendiri yang disebut Suse, yang mana berarti kemandirian. Kata komunis dilarang di sana, namun negara internasional menganggap negara ini sebagai negara komunis. Laos mulai menerapkan ideologi komunis pada tahun 1976 dengan idealisme Marxisme. Namun pada tahun 1988, negara ini mulai memberikan kepemilikan pribadi pada beberapa sektor tertentu. Ciri-ciri komunisme. Pertama, menganut sistem satu partai, yakni partai komunis, sehingga tidak ada yang namanya partai-partai oposisi. Kedua, mengajarkan teori kelas sosial yang mana tidak ada kesenjangan antara kaum proletar atau buruh kalangan kelas rendah dengan bourgeois atau pemilik tanah kalangan menengah atas. Ketiga, tidak ada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang menjadi salah satu dibentuknya komunisme oleh Karl Marx. 4. Kurang menghargai kepemilikan yang dimiliki oleh individu karena ideologi ini merupakan penghapusan properti pribadi. 5. Dalam sistem komunis, negara bertanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan dan kompensasi sesuai dengan kemampuan individu. Yang keenam, atau terakhir, tidak ada kepemilikan kolektif atas alat produksi. Dampak positif dari paham komunisme yaitu pemerintahan lebih stabil karena hanya dikuasai oleh satu partai, semua kebijakan yang dibuat pemerintah mampu diterapkan karena adanya sistem otoriter, dan biasanya jarang sekali terjadi krisis ekonomi karena semua masalah ekonomi diatur dengan sistem terpusat, adanya kesetaraan individu sehingga tidak ditemukan individu yang lebih rendah ataupun yang lebih unggul. Dampak negatifnya, pemimpin pemerintah yang cenderung otoriter memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyatnya. Motivasi setiap individu berkurang, karena mereka yang telah bekerja keras, posisinya akan tetap sama dengan orang lain. Hal ini akibat dari adanya kesetaraan individu. Kemudian, hak asasi manusia tidak diakui, sehingga masyarakat tidak dapat bebas menyampaikan aspirasi. Dan adanya pembatasan kepemilikan pribadi, sehingga masyarakat tidak bebas memiliki modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.